Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Edi Bahar. Hari ini hari Senin ya, tanggal 21. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan bikin video penjelasan tentang jadwal-jadwal air ya, yang selama ini tabel yang saya sering pakai dalam casting ya. Beberapa video-video saya misalnya saya sering cantumkan di judul tentang air guris, kemudian air mengurang, dan teman-teman yang di luar Kalimantan ada yang komentar juga minta penjelasan tentang tabel-tabel air ya, apa yang dimaksud dengan air guris, air mengurang, dan lain-lain. Saya pernah posting gambar di YouTube tabel yang saya gunakan. Ini dia teman-teman tabelnya. Yang untuk lebih jelasnya nanti saya sudah print tabel di belakang besar ya, sengaja saya print besar memang untuk vlog ya, biar teman-teman nanti gampang memahami atau gampang juga melihat tabel-tabelnya. Oke teman-teman, di Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur pasti sudah tidak asing lagi lah mengenai tabel ini, karena tabel ini memang khusus untuk petani petambak ya. Jadi di wilayah-wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, memang di sini wilayah yang banyak tambak udang, bandeng, dan kepiting ya. Jadi tabel ini sudah tidak asing lagi lah kalau untuk orang-orang Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi teman-teman, di beberapa daerah di luar Kalimantan yang termasuk di daerah muara, menurut saya airnya pasti sama dengan air muara di sini, hanya saja mungkin kita perbedaan nama aja mengenai nama-nama jadwal air. Karena saya pernah ke Sulawesi Barat, saya pernah nanya di nelayan-nelayan di sana tentang air guris, mereka tidak tahu apa itu air guris. Jadi mungkin di setiap wilayah perbedaan nama aja. Nah kalau khusus di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, nah ini dia teman-teman tabel-tabel. Ini dia nama-nama airnya ya. Saya akan jelaskan teman-teman lebih detail nanti. Oke. Sebelum saya masuk di penjelasan tabel, ada beberapa hal yang menurut saya dalam urusan casting pasti penting saya jelaskan ya, yaitu tentang mengenai indera ikan. Nah pentingnya kita tahu tentang indera ikan ini biar kita bisa menggunakan lure-lure mana aja yang cocok pada saat kita casting. Oke, saya langsung jelaskan menggunakan papan tulis saja ya. Oke teman-teman, kita harus tahu juga bahwa ikan juga dia punya indera atau suatu alat yang untuk dia pakai untuk mencari mangsa atau menyambar-nyambar lure kita ya kalau kita casting misalnya. Nah yang pertama teman-teman, indera ya. Yang pertama, ikan itu dia menangkap mangsa, pertama dia melihat dengan warna. Yang kedua, getaran dan suara ya, dan suara. Yang ketiga, bau atau aroma. Nah, tiga hal inilah yang ada pada ikan untuk mengejar mangsa. Nah oleh karena itulah teman-teman, pentingnya lure yang berwarna silau dalam air ya, silau agar ikan cepat melihat warna-warna lure kita teman-teman. Ini mengenai masalah warna ya. Jadi sebenarnya ikan itu menyambar warna apa saja, karena saya sudah casting, saya coba lure baik dia warna apa, yang penting ada ikan di situ, ada predator, pasti ikan itu menyambar lure. Hanya saja dia yang cepat ditangkap oleh mata ikan, warna ikan. Apabila warna lure itu mencolok, maka itu yang lebih duluan dia sambar teman-teman. Yang kedua, getaran atau suara. Nah apabila air geru sudah geru sekali lah, bila habis hujannya banjir, nah rasakan dengan getaran. Oleh karena itu di lure-lure itu biasa di dalamnya ada bearing seperti yang bulat itu ya, bearing yang bundaran seperti kelereng itu, suara ya, getaran. Nah itu salah satu menarik ikan apabila
warna lure tidak terlihat oleh ikannya, jadi suara getaran itu yang dikejar ikan. Yang ketiga, bau. Nah, kita bisa lihat ketika orang mancing dasaran, misalnya di air gero di musim banjir, orang yang mancing dasaran menggunakan udang tetap disambar ya. Beda halnya dengan casting. Beda casting dengan dasaran, teman-teman. Karena kita casting ini dia menggunakan lure-lure mainan ya, yang tidak punya aroma. Sehingga apabila getarnya tidak ada, warna juga tidak terlihat, maka ikan tidak akan menyambar. Beda hal dengan dasaran yang orang pakai umpan hidup, karena umpan hidup itu dia baunya anyir, ada bau. Makanya ikan itu menyambar. Makanya ketika orang mancing dasaran, air gero ada aja yang karena ikan menangkap mangsanya dengan baunya, teman-teman, indera penciumnya. Begitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dia penjelasan sedikit tentang ikan ya. Jadi penting kita melihat lure-lure, warna-warna lure, teman-teman, karena ini ada tiga unsur ini yang digunakan ikan untuk menangkap lure kita atau menangkap mangsa. Oke, teman-teman, saya mulai penjelasan tabel ya. Nah, ini tabel bulan Februari ya. Jadi di sudut tabel di sini ada keterangan, ini jam, ini tanggal. Jadi yang ke bawah ini tanggal ya, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 28. Kemudian jam ini adalah jam ya, jam mulai dari jam 1 sampai jam 12 malam. Nah, oke, teman-teman. Nah, yang di dalam sini adalah angka ketinggian air. Yang di dalam kotak ini adalah angka ketinggian air. Mulai angka dari 5, kemudian 8, 10, 18, kemudian angka 22, ini ketinggian air ya, 22, 25, 26. Nah, ini tanda kuning begini, ini adalah ketinggian air ya, air yang tinggi lah, dianggap tinggi. 26, 25, 26, 24. Kemudian di sini, teman-teman, ada lagi angka ketinggian air ya. Jadi air yang tertinggi itu di dalam tabel ini adalah 36. Nah, ini dia air 36. Makanya dikasih merah, ini sudah air yang puncak ya. Kalau yang kuning air besar juga, cuma tidak terlalu. Kalau yang merah dia air puncak, teman-teman. Jadi angka tertinggi itu angka 36. Di sini ada nama hari dan kemudian nama jadwal air. Kalau di sini tadi angka ketinggian, kemudian ada jam dan ada tanggal. Sementara di sini adalah nama hari dan nama jadwal air. Misalnya tanggal 1 hari Selasa air jadi 2, kemudian Rabu air jadi 3 puncak. Kemudian kalau kita mau lihat air guris, ini dia, teman-teman. Nah, ini dia hari Kamis, dia ada air guris dan ada gila-gila, ada air mati. Menurut saya air itu ada, kita mulai di air guris ya. Ada, saya gariskan pertama air gila, air guris. Nah, ini kategori air guris. Kemudian yang kedua, ada air jadi. Air jadi sampai puncak. Ini 1, ini 2. Dan yang ketiga, bagian air menurun. Air menurun sampai di air mati. Kemudian yang keempat ada air gila-gila. Nah, ini gila-gila ini peralihan ke guris. Itu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi ya. Jadi menurut saya ada 4 kategori air ya. Pertama air guris,
kemudian air jadi, yang ketiga air menurun, air mengurang, yang keempat air gila-gila ya. Nah, oke, yang pertama air guris. Apa sih yang dimaksud dengan air guris? Nah, air guris ini adalah air yang pasangnya dia slow, tidak deras teman-teman. Kemudian surutnya juga dia tidak deras, slow juga, sehingga air akan selalu jernih. Jadi apabila air di sungai itu deras, maka air itu yang mengangkat partikel-partikel tanah, debu, sehingga air itu keruh teman-teman. Jadi air guris ini dia pasangnya slow, surutnya juga slow, sehingga air itu jernih. Jadi mulai dari guris 1 sampai guris 5 dia airnya jernih teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang khususnya untuk casting di air guris 1 sampai guris 5 ini, teman-teman bisa casting mulai dari pagi sampai sore. Kemudian air jadi. Nah, air jadi ini dia tetap sama dengan guris air pasang surut, hanya saja apabila dia sudah masuk di air jadi, pasangnya sudah deras, kemudian pasang airnya juga sudah tinggi, sehingga air sudah menjadi keruh. Karena tadi bahwa arusnya sudah sangat deras ya, sehingga air itu mengangkat partikel-partikel tanah yang ada di dalam dasar sungai ya, atau pinggir-pinggir sungai, sehingga air menjadi keruh. Jadi air jadi ini sudah air besar, ini bisa dilihat teman-teman. Air jadi ini kita lihat di sini ada air 33. Nah, pasangnya sudah sangat tinggi nih. Apabila air sudah 33 seperti ini, pasangnya sudah sangat tinggi, otomatis air sudah keruh lah. Jadi untuk casting potensinya kurang teman-teman. Ada juga sih sambaran, cuma potensinya kurang, tidak sebesar potensi di air guris. Nah, air menurun. Jadi teman-teman, sirkulasi air di muara itu setelah air puncak seperti ini, air 36, setelah air puncak maka dia akan menurun lagi. Nah, perlahan-lahan air itu akan menurun teman-teman. Pasangnya sudah tidak terlalu tinggi, kemudian surutnya juga sudah slow. Jadi arus air dengan surut air dan pasang air tidak sederas di air jadi sudah. Dia sudah mulai menurun. Jadi air menurun ini dia ada beberapa juga ya, ada 4, ada 5 ya sampai air mati. Jadi mulai turun 1, turun 2 ini masih agak keruh air, masih agak keruh. Nah, di mengurang 3, 4 sampai air mati, air sudah jernih nih teman-teman. Karena mengurangnya sudah jauh, sehingga pasang air bisa dilihat di tabel ketinggian, dia sudah tidak sampai 35, 36, 34 dia sudah sampai air 28 aja. Nah, ini air sudah jernih. Jadi air di mengurang 3, 4 sampai air mati, air sudah jernih. Nah, ini juga potensi untuk di casting di air jernih ini teman-teman. Jadi kemudian setelah air turun 4 ada air mati. Air mati ini pagi-pagi dia pasang air, kemudian kalau siang dia sudah mati arus. Jadi arus sudah tidak ada. Jadi apabila sudah di tengah-tengah hari arus tidak ada, jadi sambaran juga kurang lah. Kecuali dipasang-pasang paginya dia makan ikan. Kalau sudah siang air mati, arus tidak ada, kurang lah potensi sambaran. Kemudian air gila-gila. Nah, sebelum air guris 1 kita akan dimasuk di fase air gila-gila teman-teman. Air gila-gila ini kenapa dikatakan air gila-gila? Pagi dia pasang, kemudian sebentar-sebentar dia surut. Nah, ketika dia surut dia pasang lagi teman-teman. Jadi tidak jelas. Jadi arus itu, jadi air itu naik turun. Kadang kita kira dia pasang, surut kembali. Pasang, surut lagi. Nah, itu sudah tanda-tanda air gila-gila. Nah, apabila sudah air, kita lihat air gila-gila, pasang surut, berarti keesokan harinya dia akan masuk di guris 1.
Nah, guris 1 sudah mulai arusnya sudah jelas. Pagi surut, siang naik. Guris 2 pagi surut, siang dia naik. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai tabel air ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar Kalimantan bisa sedikit memahami, walaupun sedikit ya, yang penting adalah nyangkut di kepala. Jadi sekarang saya akan simpulkan sedikit bahwa secara umum saya membagi ada 4 kategori air ya, pasang surut air. Yang pertama tadi ada air guris, kemudian air puncak, air jadi sampai puncak ya, atau pasang tertinggi, kemudian ada air menurun, dan ada air gila-gila. Jadi rekomendasi dari saya apabila ingin casting ya, khususnya casting teman-teman, apabila ingin banyak strike, puas memancing, puas casting, pilihlah casting di air guris. Karena apa? Karena mulai dari pagi hari sampai sore hari air akan jernih terus. Jadi buat teman-teman yang jauh dari lokasi spot, misalnya perjalanan 1 jam, alangkah bagusnya casting di air guris saja. Selain kita banyak waktu untuk casting ya, mulai pagi kita hajar aja sampai sore teman-teman. Nah, kalau di air jadi, air puncak, pasang tinggi, saya sering casting juga, saya sering coba. Ada juga strike, tapi pada saat jam-jam tertentu teman-teman. Nah, di tabel ini ada jam, pilih pada di air jadi ini, pilihlah casting pada saat air sudah surut habis, sudah tenang, sudah tidak ada arus, sekitar jam-jam 1 ya, atau jam 12 kalau tidak salah. Nah, itu potensi juga untuk di casting, cuma sedikit sambaran, tidak sebesar di air guris. Nah, kalau air mengurang, mulai dari mengurang 3, mengurang 4 sampai air mati, itu potensi untuk di casting karena air sudah jernih. Tapi sekali lagi menurut saya teman-teman, potensi yang tinggi, potensi besar untuk di casting di jadwal air adalah di air guris, karena kita bisa casting lama ya, full seharian, mulai dari pagi sampai sore itu bisa kita casting karena airnya jernih, arus juga tidak terlalu deras teman-teman. Saya berani berbicara begini teman-teman karena saya sudah uji coba semua ya, hampir setahun saya casting. Saya coba semua di jadwal air, bisa dicek di video-video saya ya, bahwa setiap mancing saya akan cantumkan nama jadwal airnya. Sekali lagi, khusus ini adalah untuk casting, jadi khusus jadwal ini yang saya jelaskan untuk di teknik mancing casting. Kalau di lain itu seperti jigging dan seperti dasaran, saya tidak tahu apakah pengaruh juga dengan tabel ini atau tidak. Yang jelas yang saya sampaikan ini adalah tentang teknik mancing dalam urusan casting. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga video ini, penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman castinger khususnya yang berada di wilayah Muara ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.